Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Harus tetap semangat di dalam mengikut Tuhan di akhir tahun 2020, tahun yang tidak pernah kita bayangkan, tetapi tahun depan juga belum pasti lebih baik. Tapi kita harus pegang janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang dunia tidak berikan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami kembali datang ke rumah Tuhan untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga memohon pengampunan dari Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati kami semua, setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, tidak.
kasih setiamu ya Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami, dan kami mau menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan berdiri.
untuk kita beri firman Tuhan. Siapkan hati betul.
buka hati kami, lembutkan hati kami, sehingga kami mau ditegur firman Tuhan. Kami mau dibenarkan hidup kami sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menuntun hidup kami, firman-Mu menegur hidup kami, firman-Mu menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua saat ini dengan urapan yang dari Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkannya, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hidup kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Widodo. Shalom. Saya mau menyapa seperti yang sering dilakukan Pak Amin. Boleh nih? Sugeng enjing Bapak Ibu. Saya kalau Pak Amin mengucapkan salam ini kami senang sekali. Tidak balik sugeng enjing Bapak Ibu. Yih, puji syukur dumateng Gusti menawi enjang menika kula lan panjenengan saged makempal malih wonten mriki bangun ibadah kangge muji lan kemuliaanipun Gusti. Menika saya kala wau awit sih cah tresnaning Gusti dumateng kita sami. Pramila monggo wonten ibadah enjang menika kita dereki kanthi tulusing manah supados firman dawuhipun Gusti saged lumebet wonten ing manah kita sami lan saged berkati dumateng pagesangan kita sami. Amin. Nah, nanti kalau bahasa ini terus saya teruskan, Bapak Ibu sulit untuk menerima ya. Salamnya saja. Nah, sedikit-sedikit tapi ya itulah. Kadang-kadang bahasa itu memang saya sendiri orang Jawa ya Bapak Ibu. Bahasa Jawa itu memang ada 3 tataran. Bahasa Ngoko, bahasa Kromo. Kromo itu dibagi 2, Kromo Inggil dengan Kromo Madya. Sehingga untuk menguasai ini kalau betul-betul nggak belajar ya sulit. Kalau dulu waktu kami sekolah masih ada pelajaran bahasa Jawa, ada pelajaran budi pekerti. Tetapi kalau saat ini rupanya budi pekerti sudah nggak ada ya. Nah akibatnya apa? Kita tahu sendirilah bagaimana anak-anak muda kita, bagaimana generasi-generasi muda kita. Kalau dulu saya waktu masih sekolah, kita kelihatan guru dari jauh aja kita tuh berebut untuk membawakan bukunya. Tapi kalau anak sekarang sudah cuek bebek katanya gitu ya. Iya, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak. Jadi didikan anak-anak sebetulnya tidak cukup banyak di sekolah, tetapi juga perlu juga didikan anak-anak untuk di rumah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanggal 13 kemarin kami nggak bisa kesini Pak Amin ya, karena ada bersamaan dengan kami melayani anak-anak perkantas di Malang ya, jadi memang dia sudah lama minta. Sebetulnya saya kepengen kesini tapi dia kemarin minta untuk memberikan satu wawasan semacam ceramah singkat
dengan adanya virus corona yang saat ini mengganas di mana-mana, supaya iman mereka tetap teguh, tidak tergoyahkan dengan adanya virus corona, dengan adanya situasi yang seperti ini. Karena anak-anak muda itu kalau kita berikan benteng yang kuat, kadang-kadang bisa terpengaruh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekiranya pada pagi ini kami juga akan mengucapkan mendahului selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Semoga nanti tahun 2021 kita lebih diberkati lagi oleh Tuhan, baik di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga, maupun di dalam pelayanan di gereja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjelang perayaan Natal. Pesan-pesan apa yang disampaikan Tuhan untuk kita semuanya yang harus kita lakukan, kita sebagai umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Pada pagi ini ada dua bacaan. Yang pertama yaitu kami akan bacakan di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, dan nanti disambung dengan Injil Matius ayat pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kami akan bacakan Yesaya 9 ayat 5 dan 6 yang begini firman Tuhan. Perikopnya di sini, kelahiran Raja Damai. Beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita teruskan dengan Injil Matius 1 ayat 21 sampai 23 yang begini firman-Nya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan, saya ulangi, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu bagi siapa yang mendengarkan firman ini, terlebih yang mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman tema yang kita ambil yaitu tentang bangkit dan bersinar, yang diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Kalau kita baca dari kedua firman tadi yang diambil dari Perjanjian Lama di dalam Yesaya 9:6, itu merupakan satu nubuatan. Jadi jauh sebelum Yesus dilahirkan, nabi-nabi terdahulu telah menubuatkan bahwa akan ada lahir seorang anak darah yang akan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia seluruh bangsa di dunia ini. Jadi tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi seluruh
bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ayat 21, 23 tadi, ternyata apa yang dinubuatkan dan yang terjadi setelah 700 tahun dari nubuatan tersebut ternyata tidak menyimpang sama sekali. Sama, ya. Jadi di sini kita beri kesimpulan bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini bukan karena tiba-tiba begitu saja, tetapi betul-betul direncanakan oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nanti beberapa hari lagi kita akan seluruh umat Kristen di seluruh dunia akan mengadakan perayaan Natal bersama, meskipun di tengah-tengah pandemi corona seperti saat ini. Memang kalau kita melihat ya aturan-aturan, ya memang aturan pemerintah harus kita ikuti. Kita tidak boleh meninggalkan itu. Dan di dalam firman Tuhan kemarin, beberapa bulan yang lalu, kami sudah menyampaikan, kita jangan terlalu mengandalkan janji daripada ya tetap kita andalkan, maksudnya jangan tergantung hanya di dalam Mazmur saja yang mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Betul, ayat itu betul, tapi kita juga harus ingat di dalam Yesaya 26 yang sering saya sampaikan ini, kadang-kadang ini firman ini tidak pernah disentuh sama sekali. Karena waktu itu di dalam perjanjian lama diceritakan ada satu penyakit yang mewabah seperti saat ini, dan Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yesaya 26 ayat 20 dan 21, hai semua bangsaku, sembunyilah, masuklah kamar dalam sesaat, karena Tuhan akan keluar dan akan menghukum orang-orang yang tidak taat. Ini adalah firman Tuhan juga yang harus kita perhatikan. Betul, di dalam Mazmur mengatakan Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Kita amini, kita yakini, tetapi kita juga harus memperhatikan itu semuanya. Kita diminta untuk masuk dalam kamar apa tujuannya? Kita harus lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Saya tidak jemu-jemunya Tuhan, karena Bapak Ibu menyampaikan hal ini di mana-mana. Kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selalu kami sampaikan. Kalau kita melihat situasi saat ini Bapak Ibu, kemarin di tempat saya itu 1 hari 2 orang tanpa sakit. Yang pertama dia meninggal, dan orang yang kedua yang meninggal itu baru menguburkan dia, baru memakamkan dia, sorenya langsung dia meninggal. Kalau kita melihat seperti itu kita ngeri. Semua usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi namanya manusia sering ya kita tidak mau dengan aturan-aturan itu. Kemarin ketika ada demo di Jakarta, seperti apa? Sebetulnya pemerintah itu ngeman kepada kita semuanya, tetapi kadang-kadang sing diiman ora kenal, betul ya? Mengabaikan. Oleh sebab itu kami mengajak, mari jemaat-jemaat GBT Eklesia ini, mari mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita tetap melakukan Natal. Kalau diundang dari tetangga-tetangga kita harus datang, dan kita harus pakai aturan-aturan yang ada. Kita cuci tangan, pakai masker, kita jaga jarak dengan saudara kita. Setelah perayaan yang sudah langsung kita pulang, nggak perlu ngobrol kesana kemari. Memang kalau melihat informasi saat ini, corona saat ini sangat lebih ganas daripada corona yang kemarin-kemarin. Ini sudah dibuktikan di tempat saya, iya. Dan di rumah sakit kami di Mojowarno, di depan saya itu tempat orang yang diisolasi. Hari ini ada 18 perawat yang diisolasi di sana karena dia ditengarai terinfeksi dengan virus corona.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga nggak perlu takut. Kita tetap untuk melayani Tuhan, untuk berbakti dengan Tuhan, tetapi dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ini permintaan kami Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi tadi kita sampaikan, baik itu keadaan virus corona maupun situasi politik yang saat ini sedang marak di tempat kita. Hidup kita ini bagaikan diombang-ambingkan yang tidak menentu. Sampai kapan virus corona ini akan selesai? Sampai kapan pertikaian-pertikaian yang ada di atas sana bisa selesai? Kita nggak tahu, karena mereka masing-masing mengklaim kebenaran sendiri-sendiri, tidak berdasarkan dengan firman Tuhan maupun keyakinan yang mereka miliki. Kita nggak perlu kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang suka baca Facebook atau mungkin sering melihat apa itu di YouTube, kita sangat ngeri Bapak Ibu. Ancaman-ancaman terutama terhadap umat-umat kita, mau dipenggal, mau dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin Tuhan menyertai kita asalkan kita taat dan setia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau taat dan setia kepada Tuhan? Amin. Itulah harapan kita. Kalau kita memang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga kita sampai kapanpun juga. Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Antara kegagalan dan keberhasilan, antara kesehatan dan kesembuhan, ini yang menjadi pemikiran kita. Antara keputusasaan dan harapan kita, bagaimana kita mau bekerja juga ada apa itu batasan-batasan yang harus kita ikuti. Dan ini kalau kita nggak punya iman yang benar, kita akan pupus harapan kita. Demikian pula antara kebaikan dan kejahatan, antara dosa dan tobat. Ini menjadi kebingungan bagi kehidupan kita semuanya Bapak Ibu. Hidup kita sulit untuk diramal, apalagi untuk digenggam. Tidak seperti sebuah mobil yang dapat dikendalikan oleh setir. Bahkan mobil yang disetir oleh seorang sopir pun yang handal kadang-kadang masih bisa tergelincir. Apalagi di dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk menguasai diri kita agar hidup kita terarah dalam keselamatan dan kebahagiaan. Tetapi ternyata apa yang terjadi masih bisa terpeleset juga. Oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan, mari Bapak Ibu, kita juga jemu-jemu mendekat dengan Tuhan. Dan ini semua kalau kita mendekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita, memimpin kita, dan membimbing kita. Bapak Ibu, kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan, baik persiapan fisik dan persiapan badan spiritual kita. Masa Advent adalah masa-masa penantian dan penuh dengan pengharapan atas datangnya Sang Kristus, Sang Juru Selamat itu sendiri, dan dengan membawa berita keselamatan bagi seluruh umat dunia yang tak lama lagi kita rayakan. Oleh sebab itu perlu adanya persiapan. Kalau di sini kemarin sudah mengadakan Natalan tanggal 13, saya yakin sebelum tanggal 13 ada, Bapak Ibu sudah menyiapkan segala-galanya. Baik itu persiapan-persiapan meskipun itu sederhana, tetapi persiapan-persiapan supaya bagaimana di dalam pelaksanaan Natal tadi bisa kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesederhanaan,
tentunya tidak seperti Natal-Natal tahun yang dulu-dulu ya. Tidak mengurangi daripada makna Natal itu sendiri. Kalau tahun-tahun kemarin Natal bahkan kurang 15 hari di mal-mal sudah banyak pohon-pohon Natal di sana. Persiapan untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Tetapi dengan adanya virus corona saya belum tahu, karena sampai saat ini saya mulai dari hati saya belum pernah ke mal-mal. Apa masih ada seperti itu? Saya kurang tahu. Oleh sebab itu mari, meskipun perayaan Natal ini kita adakan dengan kesederhanaan, yang penting kita menyiapkan diri kita. Kita menyiapkan hati kita. Ya, secara fisik tadi kita sampaikan, mungkin kita menghias gereja-gereja kita menghias rumah-rumah kita. Tapi yang paling pokok, kita persiapkan hati kita. Hati kita persiapkan supaya ketika kedatangan Tuhan Yesus, kita sudah siap. Kita membersihkan diri dengan cara pertobatan. Sangatlah penting untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus kembali kepada relnya kepada kita harus selalu tertuju kepada cinta tentang Allah. Kita mengasihi Allah sepenuhnya. Ada saudara kita dari hamba Tuhan mengatakan bahwa dengan adanya virus corona adalah saat-saat pengirikan. Pengirikan di ayat. Tuhan mengadakan pengirikan bagi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan diirim. Kita yakin dan percaya dengan adanya virus corona ini, tidak hanya orang-orang kecil, bahkan orang menengah ke atas banyak menjadi korban. Kemarin saya ditelepon anak saya bahwa ada tokoh-tokoh, ada profesor, ada dokter. Dalam bulan kemarin itu ada 24 orang yang meninggalkan virus. Bahkan seorang jenderal saudara kita, yaitu Wakasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, beliau juga rupanya kena virus corona. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi di dalam Natal ini, marilah kita mengambil hikmah. Kita persiapkan hati kita supaya di dalam perayaan Natal nanti tidak hanya dengan sukacita secara fisik, tetapi kita juga ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ini perlu kita lakukan. Bapak Ibu, kelahiran, kehidupan, dan kematian serta kebangkitannya ini merupakan satu fenomena, suatu yang tidak terpisahkan. Bagaimana kelahirannya? Dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus, oleh seorang darah yang belum pernah bersuami. Kelahirannya sudah membahkan fenomena dunia kalau kita baca dari kelahirannya, dan kelahiran serta kelahiran kehidupannya. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita semuanya tentang kesederhanaan. Dia dilahirkan seorang raja, dia mendapatkan jabatan, dia ya seorang nabi, seorang rasul, raja damai, tetapi dia dilahirkan di kandang domba. Ini adalah satu bukti bahwa kesederhanaan yang harus kita ikuti, bukan karena goyang-goyang. Sekarang tentang kehidupan yang merupakan yang harus kita lakukan, contoh teladan itu kita harus sederhana, kesederhanaannya. Terus kematiannya seperti apa? Kematian Tuhan Yesus bukan seperti kematian kita. Dia adalah membela kita.
Dia menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umatnya, dengan mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib, dia dihina, dicaci maki, diludahi, tetapi dia tetap setia. Dan setelah itu tentang kebangkitannya, setelah kematiannya 3 hari dia bangkit naik ke surga. Selama 40 hari dia menemui murid-muridnya. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan maut. Oleh sebab itu ini kita hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kelahiran, kehidupan, kematian dan kebangkitannya ini adalah merupakan karya Allah. Merupakan karya Allah dan merupakan rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Nah, di dalam pelayanan ini merupakan awal dari misi penyelamatan yang dimana tiap-tiap tanggal 25 Desember seluruh umat Kristiani di dunia, tidak hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia memperingati hari kelahirannya tersebut. Kelahiran Yesus merupakan bukti bahwa Yesus lahir bukan suatu kebetulan. Yesus lahir bukan karena tiba-tiba, tetapi Yesus lahir merupakan rancangan Allah sendiri di dalam misi Allah, di mana ia yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya yaitu Nabi Yesaya. Jadi 700 tahun sebelum kelahirannya dia bernubuat yang ditulis di dalam Yesaya 7 ayat 14 kami bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menampakkan dia Immanuel. 700 tahun sebelum kelahirannya. Ini merupakan satu rancangan Allah sendiri dan diberitahukan kepada umatnya waktu itu. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Kelahiran dan seudahnya janji tersebut dan digenapi yang tertulis di dalam Injil Matius 1 ayat 21 dan 23 yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Allah oleh nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu, umur Yesus hanya 33 tahun sampai dia disalibkan. Dan hanya selama 3 tahun Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, memberitakan kabar baik bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada 12 murid yang mengikutinya, hanya 1 orang yang mengkhianati. 1 orang yang mengkhianati yaitu Yudas Iskariot. Dia telah mengkhianati dengan menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala, ditukar dengan uang. Ini juga merupakan satu nubuatan. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu kepengen baca nubuatan, coba nanti dilihat, dibaca di rumah. Hanya 12 ayat saja di dalam Yesaya 53. Hanya 12 ayat 1 sampai 12. Di situ runtut mulai dari siapa Yesus sebelumnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membunuh dia, dan apa yang dilakukan Yesus itu menebus dosa-dosa kita semua. Di situ akan diceritakan secara runtut. Nanti tolong dibaca Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus meninggal apa yang disampaikan? Sudah selesai. Yohanes 19:30 mengatakan itu. Sudah selesai. Apa artinya? Bahwa semua
karya Kristus yang diberikan kepada anak yang tunggal telah selesai dilakukan dalam satu kali karya keselamatan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi telah diselesaikan dalam satu kali karya keselamatan untuk selama-lamanya. Dan Yesus mati dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dan menyiapkan surga, menyiapkan hidup kekal bagi kita semua. Dan hidup kekal ini hanya bisa kita terima dengan iman. Iman kita lah yang menentukan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Iman kita lah yang menjamin kita. Dulu pertama kali kesini sudah kami sampaikan bagaimana iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Masih ingat Bapak Ibu? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hanya mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk beroleh hidup yang kekal. Inilah iman yang menyelamatkan. Tidak dengan iman-iman yang lain. Hanya mengenal siapa Yesus. Setelah kita kenal siapa Yesus, baru kita mengandalkan hidup kita. Gusti pecah gesang kula nderek pajokongan. Tak campuri basa Jawa meneh kene. Hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini namanya kita mengandalkan dan berserah. Kalau kita sudah berserah seperti itu Bapak Ibu, Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan memelihara kita sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, sebelum Yesus meninggalkan kita semua, Ia telah berjanji akan datang kedua kalinya. Dan kita semua akan menjemput Dia. Kita percaya, orang percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Itu kapan kita tidak tahu, tapi pasti. Apa 2 tahun lagi? Apa 1 tahun lagi? Apa 1 bulan lagi? Atau mungkin 1 minggu lagi? Atau mungkin kita besok? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ini semua adalah rahasia dari Tuhan. Oleh sebab itu kita juga perlu persiapan-persiapan. Apa yang harus kita persiapkan untuk menjemput Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Secara pribadi apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita sudah nanti bersama-sama dengan Tuhan, kita nanti di sana pribadi. Di sana tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada. Kita pertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Oleh sebab itu kami sering mengajak pada Ibu di mana-mana pun juga. Dan ini satu pesan Natal pada Natal tahun 2020 ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang pertama kita harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus, ajaran yang terutama, yang menjadi ciri khas dari kekristenan kita, yaitu kita harus memberikan pengajaran tentang kasih. Di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31, ini adalah merupakan kasih yang harus kita lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang ayat 31, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini adalah ciri khas kekristenan kita, Bapak. Bahkan saudara, banyak saudara kita mengatakan, ya wong Kristen masuk ditempili kaya menenang, dihujat kaya apa, diancam, kita nggak pernah membalas. Ini memang kita meneladani daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita harus kita amini. Karena apa? Kasih itu adalah lemah lembut. Kasih itu memaafkan. Dan kasih itu murah hati.
ada nyanyian yang mengatakan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudu tiada batas. Bapak Ibu bisa bacain penyanyi? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Dengan sepenuh hati kita mengutamakan kepada Tuhan daripada mengutamakan yang lain. Di dalam nyanyian tadi jelas bukti daripada kasih itu adalah lemah lembut, bisa memaafkan, murah hati dan lain sebagainya. Dan kita juga hukum yang kedua itu adalah kasih adalah sama kasih dan sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mungkin ada saudara kita yang mempunyai kesalahan pada kita. Kita harus memaafkan. Segera, demikian pula kalau ada orang yang merasa berbuat salah, segera minta maaf. Jadi jangan ada anak-anak Tuhan yang mempunyai gap karena kesalahan-kesalahan. Ya, kita mengampuni. Kalau ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan satu dari kepada 5 yang akan kita sampaikan. Dalam kasih kita nanti akan bisa lihat di dalam cerita Alkitab ya, nanti di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24 itu Tuhan Yesus yang mengisahkan tentang kasih seorang bapa terhadap anak. Meskipun anaknya itu sudah melakukan kesalahan apapun juga, ya, mungkin telah pernah dengar. Jadi seorang anak yang terhilang, ini adalah wujud kasih seorang tua, seorang bapak terhadap anaknya. Meskipun anaknya sudah melakukan kesalahan, tetapi anaknya mau datang kembali kepada Tuhan, datang kepada orang tuanya, dia akan mengampuni dan akan memberikan yang terbaik bagi dia. Ya, mungkin pernah dengar cerita itu. Nanti coba dibaca, karena ini di dalam Lukas 15, 11, 24 ini adalah cerita Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan kita semuanya.
Ini adalah yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita tahu siapa sih diri kita ini. Kita adalah orang yang tidak sempurna. Padahal tamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita menuju kesempurnaan? Tuhan juga sudah memberikan jalan. Bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobat itu artinya apa? Kita mohon pengampunan kepada Tuhan selama kita melakukan kesalahan-kesalahan. Karena yang tahu tentang kesalahan kita hanya kita sendiri, bukan orang lain. Bertobatlah, minta kepada Tuhan, mohon pengampunan di dalam doa-doa kita, dan Tuhan akan mengampuni kita semuanya. Bapak Ibu, kita bisa nanti mendengarkan cerita Zakheus, ya. Ini cerita di dalam Alkitab ini memang banyak, betul-betul yang ditulis sendiri dan disampaikan oleh Tuhan sendiri tentang Zakheus. Dia orang yang berdosa, tetapi kita bertobat, akhirnya Zakheus bisa diterima dengan Yesus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38-39 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerimanya. Karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anaknya, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bersyukurlah kita sudah percaya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di Yohanes 1:12 di situ dijelaskan kalau kita sudah mau terima Yesus di dalam hati kita, menerima Yesus sebetulnya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa menerima Tuhan Yesus dan bisa diterima sebagai anak Allah? Ada firman mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Ia telah dibangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Bersyukurlah kita sudah percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Ini menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu, supaya kita menjadi anak Allah. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan di dalam pesan Natal tahun 2020 ini kami dapat apa itu merupakan pergumulan kami, apa yang akan kami sampaikan untuk saudara di tempat ini. Jadi yang pertama tadi kita melakukan kasih, yang kedua kita harus bertobat. Jadi kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan kita berjanji tidak akan melakukan dosa-dosa kembali dan hanya berpaling kepada Yesus saja, tidak ada yang lain. Yang ketiga, kita harus dengar dan taat. Dengar artinya apa? Kita mendengarkan firman-firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Bacalah pasal demi pasal. Karena di situ Bapak akan bisa ketemu, akan mendengarkan suara-suara Tuhan. Ya, suara-suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah baca firman Tuhan, bahkan tidak pernah mau ke gereja dan lain sebagainya. Karena gereja juga Pak Pendeta, Pak hamba Tuhan, majelis Munatodo akan menyampaikan kabar-kabar baik kepada saudara sekalian. Ngaku orang Kristen, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, gitu kok mau kepengen hidup kekal, ya. Ini tugas kita Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada saudara kita. Ayolah, mumpung kita masih ada waktu. Karena Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia yang kedua kalinya, akan menjemput kita semua bagi orang-orang yang setia
dan taat kepadanya. Amin Bapak Ibu. Inilah harapan kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya, kalau kamu mengikut ajaranku, kamu mengikutku yang sejati, maka kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan membebaskanmu. Dengar dan taat. Kita juga ada cerita di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, ini adalah karena dia itu taat. Kalau dia dipikir secara nalar manusia, nggak mungkin air bisa menjadi anggur yang baik. Karena ketaatan, ya, orang-orang waktu itu dia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, terjadilah mujizat, air menjadi anggur. Ini cerita di dalam Alkitab seperti itu, di mana cerita-cerita itu selalu kita bawa di dalam penyampaian. Karena apa? Cerita di dalam Alkitab itu bukan hanya ngarang, tetapi betul-betul terjadi. Yesus berkata, kita adalah pengikutnya dengan sejati. Jika kita mengikuti ajarannya, kita harus mendengar suara Yesus dan kata-katanya dan seterusnya. Taati ajaran-ajaran, walaupun nampaknya pelik. Bukan sekedar ungkapan yang baik, tetapi dapat mengubah kehidupan kita semuanya. Kita yakin dan percaya, kalau kita mendengar, mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, maka hidup kita juga akan diubah oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini adalah cerita perkawinan di tanah, itu diceritakan di situ. Intinya sudah kami sampaikan. Yang keempat apa Bapak Ibu? Kita menerima kuasanya. Yesus membuka jalan kepada Allah hanya melalui Dia. Kita menerima Roh Allah yang membimbing hidup kita, menggenapi kehendak Allah. Kita tidak dapat hidup suci dengan kekuatan atau dengan mengamalkan ajaran agama saja. Kita harus memerlukan bimbingan Roh Kudus setiap hari. Kalau hidup kita sudah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu, kita pasti nggak ada yang mustahil. Mintalah di dalam doa supaya kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, baik di dalam kehidupan sehari-hari kita maupun di dalam pelayanan kita. Tempo hari sudah kami pernah bersaksi di sini, tanpa saya dikuasai oleh Roh Kudus, saya masuk api yang sebesar itu, mungkin saya akan terbakar. Tetapi nyatanya saya utuh, tidak ada kulit saya yang terkelupas. Karena orang memprediksi kalau dengan api seperti itu, mungkin dengan umur saya yang sekarang sudah 72 tahun ini tidak tahan dengan uap. Dan lagi api sudah membesar di dalam kamar, tanpa kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan saya, mungkin hari ini tidak ada di tengah-tengah. Saya sangat yakin Bapak, ternyata setelah semua bisa kami selesaikan sendiri tanpa ada teman, saya lihat tubuh saya masih utuh. Tidak ada yang lecet pun, tidak ada. Ya memang bulu ya, bulu itu kan mudah terbakar. Bulu kaki saya itu habis karena kasur yang terbakar yang sudah menjadi satu kamar itu saya injek-injek untuk mematikan, karena dari situlah sumber api. Oleh sebab itu sekali lagi kami menyarankan kepada hati-hati kalau ngecas HP ya. Itu karena anak-anak saya sembrono. Ya untung waktu itu saya di rumah. Kalau nggak ada di rumah, mungkin rumah sudah habis terbakar. Jadi kita taat, mendengar dan melakukan itu penting. Yang keempat, kita menerima kuasanya Tuhan, karena Tuhan membuka jalan untuk kita. Roh Kudus setiap hari akan memimpin kita kalau kita memintanya. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan bisa mendengar cerita di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ya.
Yang kelima, yang terakhir, beritakan. Ya, bila mana kita berjalan dengan Yesus Kristus, kehidupan kita pasti akan berubah. Dengan berkatnya kita harusnya rela berkata kepada saudara kita, memberitahu orang lain apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Walaupun perkara kita anggap kecil, kita harus bersaksi, Bapak Ibu. Saksilah kuasa-kuasa Tuhan kepada saudara kita. Karena kesaksian itu merupakan modal dasar kita untuk kita membawa jiwa-jiwa baru. Kalau di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 18 sampai 20, Tuhan memerintahkan kepada kita, pergi jadi semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah perintah Tuhan sendiri yang harus kita lakukan kalau kita merasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5 hal inilah yang harus kita persiapkan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dalam Kisah Rasul 1:8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada saudara kita? Kita harus belajar. Tuhan juga memberikan firman kepada kita bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena di lingkungan kita banyak orang yang belum percaya. Berikanlah mereka kabar baik. Saya di Jombang ini punya 10 binaan pemuda dan remaja yang tiap hari Selasa saya mengajar dia untuk bagaimana menceritakan kabar baik. Kalau memang saudara di tempat ini kepingin saya siap, nggak perlu lama-lama, 10 menit bisa disampaikan sehingga orang itu tahu tentang siapa Yesus dalam waktu 10 menit terhadap orang-orang saudara kita, orang Kedah. Dan ini sudah kami lakukan berkali-kali karena itu merupakan cerita Alkitab, cerita perjanjian lama yang kita kemas dalam bentuk satu cerita sehingga orang non-Kristen pun saudara kita tidak akan menolak. Ini sudah monggo kalau ada mungkin ada waktu setelah doa saudara setelah kita ibadah ambil waktu 1 jam saja. Nanti bahan-bahan cahaya dari kami semuanya 1 jam saja. Kan ini penting Bapak Ibu. Ini adalah tugas yang harus kita lakukan. Inilah Bapak Ibu pesan Natal pada tahun 2020 ini, di mana kita harus melakukan kasih, kita harus bertobat, kita mendengar dan taat, kita harus bersaksi, dan kita harus minta pengampunan dan doa-doa dosa-dosa kita. Itu yang kita sampaikan. Mari Bapak Ibu kita ajak untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan kasih memang lemah lembut. Kita nyanyikan dengan penuh hati. Mari kita berdiri. Saling mengampuni.
dalam surga, Tuhan telah turun ke dalam dunia menjadi terang supaya kami manusia yang hidup di dalam kegelapan karena segala dosa-dosa kami dapat memperoleh terang itu dan bangkit dari keterpurukan dosa kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami Engkau datang di dalam dunia bukan untuk sekedar memenuhi dunia ini, tetapi ada satu misi, yaitu untuk menyelamatkan kami. Kami yang hidup di dalam kegelapan, Tuhan datang menyinari kami untuk kami tahu terang itu dan kami dapat menjalani jalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya hikmat marifat dari sorga menyertainya, supaya di dalam pelayanan Tuhan jua yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di gereja yang Tuhan telah percayakan. Kiranya Tuhan urapi mereka juga supaya pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi yang sulit, terutama kesehatan, keuangan, dan politik yang sedang bergejolak Tuhan. Kami hanya tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu baik bagi perasaan kami atau tidak baik, itu semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya kami tetap bersyukur apapun yang terjadi. Kami yakin di balik daripada itu semuanya ada satu masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang sakit. Hamba tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan mengetahui. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya mampu untuk memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan juga anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik itu PL singer, pemain musik, Satgas Covid yang melayani semua jemaat Tuhan, Aser. Tuhan, apa yang telah mereka lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba yakin jerih lelah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan hikmat, kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya, bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.